Perkenalkan, nama saya Risma Fitriani dari kelas 1 SI 3A dengan NIM 2257-2049. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Strategis. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan dari definisi manajemen strategi. Jawabannya, manajemen strategi adalah sejumlah kegiatan dan keputusan mendasar yang dibuat oleh manajemen tertinggi suatu perusahaan di mana nantinya harus diterapkan oleh seluruh anggota di perusahaan tersebut demi dapat mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen strategis juga merupakan sebuah perusahaan yang mengelola sumber daya miliknya untuk bisa mencapai target tujuan yang telah ditentukan. Soal yang kedua yaitu, ada 3 alasan mengapa suatu strategi bisa gagal. Jelaskan. Strategi bisa gagal, yang pertama karena strategi tanpa arah. Kegagalan membedakan antara purposes, apa yang dilakukan organisasi, dan constraints, apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan. Perusahaan yang gagal memahami constraints yang dimilikinya dan salah membacanya sebagai maksud purposes akan cenderung terlempar dari arena bisnis. Yang kedua yaitu karena kelumpuhan perencanaan. Kegagalan menentukan pijakan awal untuk bergerak menyebabkan terjadinya rencana yang lumpuh. Akibat kebingungan terhadap pelibatan proses dalam penyusunan suatu strategi, menentukan tujuan dan kemudian menyusun strategi untuk mencapainya ataukah meniru strategi yang telah terbukti berhasil dan kemudian menentukan tujuan yang dapat atau ingin dicapai berdasarkan strategi tersebut. Yang ketiga yaitu terlalu fokus pada proses. Seringkali, manajer berharap untuk dapat menyusun suatu strategi yang baru dan lebih baik. Sayangnya, keberhasilan seringkali tidak semata bergantung pada proses perencanaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik, tetapi lebih kepada kesanggupan manajer untuk memahami 2 hal mendasar, yaitu keuntungan atas apa yang dimilikinya dan pentingnya penemuan pemahaman pendokumentasian dari informasi-informasi penting. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan definisi visi dan misi dalam manajemen strategis. Misi dalam manajemen strategis adalah tentang apa bisnis kita dan juga tentang apa yang dijalankan perusahaan dalam mencapai tujuan atau visinya. Pernyataan misi dibentuk dengan tujuan memperjelas apa yang akan organisasi berikan kepada pelanggan dan sebagai panduan bekerja bagi elemen organisasi. Dengan memiliki pernyataan misi, organisasi dapat mendeskripsikan sasaran perusahaan baik untuk sekarang ataupun di masa depan. Pengertian visi yaitu menggambarkan tujuan strategis perusahaan yang dirancang untuk memfokuskan energi dan sumber dayanya dalam mencapai masa depan yang diinginkan. Secara sederhana, pernyataan visi harus dapat menjawab pertanyaan perusahaan ingin menjadi seperti apa di masa depan. Pada umumnya, visi memiliki kerangka dengan waktu pencapaian dari 10 sampai 20 tahun. Yang nomor 4 yaitu, sebutkan komponen-komponen penting dalam pernyataan visi dan misi. Ada 9 komponen pokok dalam perumusan visi dan misi perusahaan, yaitu yang A, customer. Secara eksplisit, misi harus menyebutkan siapa yang menjadi pelanggan bagi produk perusahaan. B, produk or service. Dalam hal ini, secara spesifik perusahaan harus menyebutkan produk jasa apa saja yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu markets. Pernyataan ini menjelaskan di pasar mana produk perusahaan akan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing. Yang keempat, teknologi. Pernyataan misi menyebutkan arah pengembangan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima, content for survival. Dalam hal ini, pernyataan misi menunjukkan secara jelas komitmen perusahaan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Yang keenam, filosofi. Misi akan menjelaskan kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dari perusahaan. Yang ketujuh, self-concept.
Misi akan menjelaskan apa yang menjadi kompetensi unggulan. Yang kedelapan, Content for Public Image. Misi akan menunjukkan apakah perusahaan memiliki respon masalah-masalah sosial. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.